Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang silinder ganda. Nah, di sini kita punya contoh soal. Contoh soalnya yaitu buatlah rangkaian untuk gerak dua silinder dengan ketentuan sebagai berikut. Katup A maju, katup B maju, katup A mundur, katup B mundur. Nah, untuk notasi geraknya penulisannya itu berupa A plus, B plus, A min, dan B min. Silinder yang digunakan adalah silinder kerja ganda dan rangkaian diaktifkan dengan katup tekan atau push button sebagai tombol startnya. Nah, di sini kita menentukan terlebih dahulu katup yang akan digunakan. Nah, misal teman-teman menggunakan silinder ganda, maka gunakan katup 5/2. Sedangkan jika teman-teman menggunakan silinder tunggal, maka yang digunakan itu katup 3/2. Karena pada soal kita disuruh menggunakan silinder ganda, maka kita menggunakan katup 5/2. Nah, selanjutnya itu adalah penambahan notasi pada bagian kanan dan kiri katup untuk mempermudah teman-teman dalam membedakan rangkaian. Nah, di sini kita memiliki silinder A dan katup A, kemudian ada silinder B dan katup B. Nah, di sini kita berikan notasi A plus sebagai gerak majunya katup A dan A minus untuk gerak mundurnya katup A. Untuk silinder A sendiri nanti akan kita bahas pada labeling. Sama seperti B juga kita berikan notasi B plus dan B min. Untuk penamaan labeling A plus dan B plus itu dapat menggunakan fungsi text, ada miscellaneous yang ada di komponen library. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan labeling katup yang bisa ditemukan saat melakukan double klik silinder. Nah, saat kita double klik silinder dapat dipilih menu actuating labels. Nah, pada actuating labels ini kita bisa menentukan pada posisi mana silinder itu ada. Jadi misalkan silinder A0 itu adalah ketika posisi silinder itu berada di dalam atau masuk, sedangkan A1 itu ketika posisi silinder berada di luar atau ketika silinder itu aktif. Selanjutnya pada percobaan ini kita akan membacanya dulu. Di sini kita memiliki diagram cara membacanya. Nah, cara membacanya adalah ketika push button dan posisi silinder B itu berada pada B0, maka katup A akan maju atau A plus menggerakkan silinder A ke posisi A1. Setelah itu diikuti dengan katup B. Katup B maju pada posisi B plus yang kemudian akan menggerakkan silinder menjadi posisinya B1. Nah, setelah posisi B1 ini akan menggerakkan katup A kembali ke sebelumnya. Jadi gerakannya mundur menjadi A minus. Yang gerakan A minus ini akan membuat silinder A tadi dari posisi A1 menjadi A0 atau silinder A ini kembali lagi. Nah, posisi silinder A0 ini nantinya akan memundurkan katup B jadi B minus yang akan menghasilkan posisi dari silinder B menjadi B0. Kita bisa melihat contoh rangkaiannya di sini. Jadi di sini kita memiliki rangkaian push button yang terhubung dengan B0. Jadi ketika posisi silinder B itu berada di B0 yang notasinya sudah otomatis langsung aktif, itu akan menggerakkan katup A bergerak ke kanan yang kemudian akan menyalurkan udara
pada silinder A dan memajukan silinder A menjadi posisi A1. Nah, di sini kita lihat yang pada bagian kanan di sini kita memiliki katup A1 yang akhirnya nanti akan bergerak maju dan menggerakkan katup B. Katup B bergerak menjadi B+, kemudian meneruskan udara yang menggerakkan silinder B menjadi B1. Dari B1 kemudian akan mendorong kembali katup A menjadi A-, yang karena hal itu akan memundurkan silinder A menjadi A0 lagi. Nah, dari A0 kita bisa lihat di sini A0 ininya nanti akan memundurkan kembali katup B menjadi B-. Kemudian di sini kita bisa lihat rangkaian keseluruhannya. Untuk terakhir bisa menyambungkan semua katupnya yang membutuhkan suplai udara ke kompresor dan kemudian siap untuk di-run. Nah, di sini kita memiliki rangkaiannya yang sudah dibuat di FluidSim. Namun karena kita belum ada penulisan notasi, maka bisa kita isikan dulu penulisan notasinya. Di sini kita double klik, setelah itu kita berikan label. Di situ kita tulis B0. Nah, karena B0 ini posisinya sudah tertekan ya. Setelah itu di sebelahnya kita tulis lagi B1. Selanjutnya A1. A1 dan kemudian A0. Nah, di sini kita sudah memiliki rangkaiannya, bisa kita simulasikan. Nah, di sini ketika kita tekan, maka dia akan terlihat pergerakan dari sistemnya yang sudah kita rangkai. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk penjelasan setiap langkah bisa kita lihat ketika udara itu masuk dan push button kita tekan, nah push button itu akan mendorong melewati B0 dan mendorong katup A sehingga posisinya menjadi A positif. Nah, dari katup A ini dia akan masuk aktif, mengaktifkan silinder A dan menjadikan posisinya A1. Nah, ketika silinder A ini terkena posisi A1, maka katup A1 ini dia akan bergerak maju, yang kemudian akan menyalurkan udara ke katup B menjadi B+. Nah, dari katup B+ ini dia akan diteruskan ke silinder B, yang nantinya silinder B ini akan menggerakkan posisinya dari B0 ke B1. Ketika terkena posisi B1, maka katup dari B1 ini nantinya akan mendorong katup A kembali ke sedia kala atau gerakannya A-, yang akan menggerakkan posisi silinder A menjadi A0. Dan seperti itu.
Mungkin sekian materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.